Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Om Bain dalam acara Orkes Obrolan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo. Baik sobat sehat semua, apa kabar semuanya? Tentunya sehat ya. Alhamdulillah kalau diberikan kesehatan dan mudah-mudahan terus diberikan kesehatan. Baik sobat sehat semuanya, kali ini kita sudah menghadirkan narasumber yang sangat tidak asing lagi. Beliau adalah Dr. Fida Syahra Fadilah. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Piah rasanya ya. Dokternya cantik, muda, pinter. Tegane kambil hijau betul ini ya. Bejane sing duwe bojo. Baik, sobat sehat semuanya, kali ini kita akan ngobrol terkait dengan demam berdarah yang saat ini sedang hit-hitnya. Jadi selain COVID, kali ini kita akan membahas demam berdarah atau masyarakat menyebutnya banyak sekali demam berdarah dengue atau nyamuk demam berdarah. Istilahnya banyak sekali. Nah, langsung saja kepada Ibu Dokter Fida Syahra Fadilah, disilakan untuk menyampaikan terkait dengan seputar demam berdarah ini. Baik Bu Dokter, untuk masa sekarang di dalam masa pandemi COVID ini, kita juga saat ini sedang mengalami endemi ya, DHF atau demam berdarah. Dan sebutan demam berdarah itu banyak sekali. Ada yang mengatakan DB, ada yang mengatakan DHF, ada yang mengatakan demam berdarah, kemudian ada yang mengatakan DBD. Lah, sebenarnya ini apa sih kepanjangannya, mungkin perbedaannya? Silakan Bu Dokter. Ya, baik, terima kasih Om Bain atas waktu yang diberikan. Ya, di sini kita akan membahas tentang apa itu DB, DBD atau demam dengue yang banyak masyarakat menyebutnya itu ya. Nah, di sisi medis sendiri, demam berdarah itu ada dua. Yang pertama, demam berdarah dan demam tidak berdarah. Demam berdarah dan tidak berdarah. Ya, beda ya? Beda. Ya. Apa itu? Itu pastinya dia mempunyai ciri-ciri sendiri ya Pak ya. Ya. Kalau yang demam berdarah atau DB berarti ya, disingkat DB. DB. Kalau di dunia medis dengan dengue hemorrhagic fever. Demam berdarah atau istilah medisnya DHF ya. Ya, betul sekali. Itu dengan demam dengue atau demam tidak berdarah. Itu mereka sebenarnya sama-sama dengan gigitan nyamuk disebabkannya itu ya. Iya. Nah, nyamuknya itu nyamuk Aedes aegypti, seperti itu. Nah, biasanya yang menggigit itu yang betina. Malah. Iya, betina itu suka menggigit-gigit tuh kenapa ya? Apa karena memberi asupan makanan anaknya atau gimana ya? Iya. Kan ibu-ibu juga biasanya suka yang seperti itu ya. menggigit itu laki-laki, ini kok perempuan gitu. Ini dunia pernyamukan. Gitu ya. Perempuan yang menggigit ya Pak ya. Iya. Gitu. Nah, sebenarnya dari penyebabnya itu sama-sama dari nyamuk. Cuman yang membedakan dia itu dari adanya kebocoran plasma atau terjadi perdarahan. Kalau di demam berdarah atau dengue hemorrhagic fever itu disertai perdarahan. Tetapi kalau di demam dengue atau DD atau demam tidak berdarah itu tidak ada gejala klinisnya, yaitu kebocoran plasma atau perdarahan. Di situ letak perbedaannya. Iya. Jadi ada demam berdarah, ada demam tidak berdarah. Penjelasan seperti tadi ya. Kemudian masyarakat ini saya yakin sudah paham ya, penyebabnya adalah nyamuk Aedes aegypti, atau istilah kalau di kita terutama masyarakat Ponorogo ini nyamuk piyayi. Nah, ini karena nyamuk piyayi. Kenapa ini kira-kira Bu Dokter? Menurut medis gimana gitu? Maksudnya ini kira-kira masyarakat ini kok dikatakan ada yang menyebut ini nyamuk piyayi gitu. Oh gitu. Saya malah baru tahu nyamuk piyayi ya. Karena sedikit
pendapat dari masyarakat karena penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti ini dikatakan nyamuk piyayi karena hidupnya di air yang menggenang. Oh, yang bersih-bersih. Makanya dikatakan nyamuk piyayi. Oh iya. Kira-kira begitu ya. Oh, jadi gini, nyamuk Aedes aegypti itu sendiri, dia kan mempunyai ciri-ciri badan sendiri gitu, tidak sama dengan nyamuk liannya yang membawa virus. Nah, jadi kalau nyamuk Aedes aegypti itu dia berbadan kecil, tetapi di badannya ada belang-belang putih, garis-garis putih di badannya. Loreng-loreng gitu ya. Ya. Belang-belang. Ya, gitu. Terus kemudian dia mampu terbang hingga 100 meter. Jauh sekali ya. Makanya dia bisa membawa virus dari orang A ke orang B gitu. Nah, selain itu, nyamuk demam berdarah atau Aedes aegypti yang piyayi tadi ya Pak ya, itu benar sekali. Dia suka bertelur atau menaruh jentik-jentiknya itu di air menggenang yang bersih. Seperti ini kan banyak ya contohnya. Iya, ini kan juga hujan kan Pak ya, banyak yang timbunan air bersih. Berarti dia tidak suka di selokan-selokan. Nggak suka. Tapi juga ada lebih ke prioritas di situ karena kan juga ada tempat hidupnya air. Kalau dia sukanya kalau di dalam rumah itu seperti bak kamar mandi, terus pot bunga yang vas bunga itu yang ada airnya. Terus kalau bapak-bapak kan suka piara burung ya, itu di tempat minum. Bapak suka pelihara burung. Iya. Maksudnya burung berkicau burung perkutut atau burung beo gitu loh Pak, itu kan dikasih minum. Cucak rowo ya, yang buntutnya dawa itu ya, cucak rowo itu. Ya, itu kan dia juga butuh minum. Nah, tempat minumnya itu biasanya untuk tempat ya dia bertelur. Berkembangnya telur. Seperti itu. Terus anjurannya untuk bapak-bapak yang suka burung gimana ini nanti? Nah, nanti itu ada tersendiri lagi gimana trik-triknya biar bisa memelihara burung tapi nggak memelihara jentik-jentik nyamuk. Nah, gitu. Nah, terus jentik-jentik nyamuk sendiri itu sebenarnya juga punya ciri-ciri lagi. Mana sih yang Aedes aegypti atau bukan? Kalau yang Aedes aegypti, dia jentiknya itu tegak lurus dengan permukaan air. Gitu. Terus dia sukanya berenangnya naik turun gitu karena untuk mengambil oksigen. Seperti itu. Butuh oksigen juga ya, jadi naik turun. Berenang itu ada ya naik turun, tapi gelap seperti itu di kehidupan nyamuk juga sama. Iya. Beda dengan manusia, kalau berenang kan sana kemari. Tapi ini kalau nyamuk Aedes aegypti hanya naik turun gitu aja. Iya, gitu. Ya, baik, itu terkait dengan nyamuk, jenis-jenisnya, ciri-cirinya. Kemudian ini dokter, gejalanya nih. Jadi gejalanya yang tadi disebutkan mungkin ada demam, kemudian mungkin timbul bintik-bintik. Kemudian masyarakat sekarang juga sudah tahu kalau namanya demam berdarah itu sudah hafal ya. Trombosit itu masyarakat sudah tahu. Nah, ini kira-kira nilai trombosit itu kan ada nilai normalnya. Mungkin nanti biar masyarakat tahu ya, kalau memeriksakan putra-putrinya yang sedang mengalami DHF ini, jadi nanti beliau juga tahu kira-kira berapa ini nilai normalnya ya trombosit itu. Jadi yang pertama kita harus mengenali dulu gejalanya. Tidak semua demam itu dia demam berdarah seperti itu, karena kan juga kita hidup di iklim yang tropis. Itu juga ada penyakit tipes, terus mungkin saluran pencernaan juga bisa menyebabkan demam. Nah, kalau yang demam berdarah itu sendiri dia mempunyai gejala demam tinggi terus menerus 2 sampai 7 hari. Kemudian disertai nyeri tulang, nyeri sendi, nyeri di belakang telinga seperti itu. Kemudian yang agak susah itu mual muntahnya. Kalau sudah mual muntah kan nggak mau makan. Nah, itu yang bikin susah. Harusnya tetap makan. Seperti itu. Kemudian kalau misal ada yang tadi demam berdarah dan demam tidak berdarah tadi ya, itu yang membedakan gejalanya. Kalau yang demam berdarah dia ada kayak di kulit itu ruam bintik-bintik merah. Ruam yang bintik merah. Kalau yang di medis disebutnya peteki. Seperti itu. Nah, itu cara mengujinya bagaimana? Jika ada bintik-bintik merah di kulit,
coba ditekan, hilang apa enggak. Kalau enggak hilang berarti itu memang ada peteki. Seperti itu. Terus yang paling penting jika masih dirawat di rumah, kita harus tahu warning sign. Warning sign itu tanda bahaya. Kapan sih aku harus ke rumah sakit? Kapan ini masih bisa dirawat di rumah? Itu juga ada gitu. Ya, ya. Kira-kira kalau di rumah itu ada tanda-tanda, oh ini harus segera ke rumah sakit. Ini masyarakat yang mungkin perlu tahu apa kira-kira? Nah tadi kita harus waspada dari warning sign tadi. Warning sign itu jika dia muntah terus-menerus, lemes, kurang cairan gitu ya. Apalagi sampai tidak sadar, itu wajib dibawa ke rumah sakit. Terus sudah ada mimisen, gusi berdarah, terus BAB-nya hitam. Kayak petis gitu. Berarti itu sudah ada perdarahan ya kemungkinan ya. Makanya dinamakan demam berdarah. Mungkin petekinya tadi ya, bintik-bintik merahnya juga ada banyak gitu ya. Iya, banyak juga. Itu ciri-cirinya. Jadi masyarakat kalau menemukan gejala seperti itu, ya segera dibawa ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan terdekat. Baik Bu Dokter. Jadi itu gejala yang kita lihat ya. Kemudian yang harus kita periksa tadi ya, trombosit. Itu kalau di rumah sakit dilakukan pemeriksaan, oh ini trombositnya rendah ini, berarti ini kemungkinan besar demam berdarah. Itu tadi. Kira-kira nilai normalnya berapa ini trombositnya? Kalau dari trombosit ya, nilai normalnya trombosit itu sendiri 150 sampai 450. Ya, tapi kita tidak bisa acuan dari trombosit saja, harus dilihat dari leukositnya bagaimana atau sel darah putih, terus juga hematokritnya seperti itu. Kalau yang demam tidak berdarah tadi, dia tandanya tidak ada kebocoran plasma, tidak ada tanda-tanda perdarahan, tapi trombositnya kurang dari 150.000. Terus leukositnya itu kurang dari 5.000. Cenderung turun ya. Ya, cenderung turun. Ya, terus ada hematokritnya, dia mengalami peningkatan 5% sampai 10% dari nilai normalnya. Seperti itu. Itu yang demam tidak berdarah. Kalau yang demam berdarah, itu kan demam berdarah nanti juga ada grade 1, grade 2, grade 3, bahkan juga ada yang DSS atau dengue shock syndrome. Seperti itu. Kalau yang demam berdarah grade 1 itu dia sudah ada uji torniketnya itu positif, yaitu yang muncul peteki. Tadi ya. Nanti muncul merah-merah. Peteki, ruam-ruam merah-merah. Nah itu trombositnya kurang dari 100.000. Kurang dari 100.000. Kalau yang grade 2 itu sama gejalanya, tetapi dia ada perdarahan spontan. Perdarahan spontan itu seperti tiba-tiba mimisen seperti itu. Mendadak tiba-tiba keluar darah dari hidung. Wah, itu mimisen berarti hati-hati ya. Kemudian yang grade 3 juga seperti itu, tapi ditambah dengan nadinya sudah lemah, terus tensinya turun, pasiennya gelisah, itu juga, tapi trombositnya juga di bawah 100.000. Seperti itu. Terus yang tadi sampai derajat paling parah ya, jadi sampai DSS tadi, dengue shock syndrome tadi, berarti ini pasien sudah tidak sadar. Ya, kebanyakan pasien itu datang sudah gelisah, sudah ditanya itu sudah nggak nyaut gitu. Di bawah tingkat kesadaran ya. Berarti gitu. Pasien sudah mulai gelisah, terus diajak ngobrol tidak nyambung. Nah itu hati-hati ya. Mungkin ini Bu Dokter, kadang yang derajat 4 atau yang mengalami DSS itu ada akralnya dingin. Nah ini akralnya telapak tangan sama kaki itu banyak gitu. Iya. Itu juga salah satu tanda juga ya. Iya, itu salah satu tandanya dari DSS. Nah, selain itu juga ada nadinya tuh sudah tidak teraba. Jadi dicari-cari nadinya itu kok nggak ada, terus atau lemah atau bahkan tidak terukur. Kalau orang dewasa di tensi juga tensinya sudah turun banget, tidak terukur. Nah, yang orang tahu di rumah, yang bisa dilihat di rumah itu kan dari akral tadi ya Pak ya, yang telapak tangan sama kaki. Dingin. Berarti hati-hati segera, hati-hati tuh cepat-cepat ke rumah sakit ya. Iya, apalagi demamnya sudah 3-4 hari atau 5 hari seperti itu. Iya. Ya itu apa istilahnya grade-grade atau tingkatan demam berdarah sih, 1 sampai 4 sampai mungkin DSS tadi sampai mengalami tidak sadarkan diri. Ya baik Bu Dokter. Jadi
Kemudian ini yang perlu ya penanganan ya. Jadi penanganan itu mungkin tadi yang sudah disampaikan, kalau terjadi di rumah itu juga perlu penanganan. Di rumah sakit juga begitu. Kira-kira penanganan yang ini di rumah ya kira-kira tadi kalau misalkan ya ini kan masa-masa sekarang itu kan juga masa banyak-banyak DAF ya. Iya. Bahkan kemarin kamar kita sampai penuh-penuh. Ini yang di rumah, ini yang perlu dilakukan apa? Penanganan di rumah ya, kira-kira yang bisa dilakukan jika terjadi gejala-gejala tadi. Okay. Jadi yang pertama kalau ada keluarga yang naudzubillah ya Pak ya, tapi ya kita juga harus waspada. Ada seperti itu. Yang pertama kita jangan panik dulu. Nah, yang pertama kalau ada keluhan demam, diberi obat penurun panas atau yang di masyarakat biasanya paracetamol ya. Paracetamol itu biasanya memang kalau diberi sesuai 3x1 tablet itu memang tidak cepat turun. Nah, atau turun nanti cepat naik lagi. Biasanya kalau seperti itu nanti dapat ditingkatkan dosisnya menjadi 4x1. Jadi per 6 jam ya penurunan panas. Kemudian yang selanjutnya cairan. Cairan itu penting sekali karena nanti bisa dehidrasi ya karena panasnya tadi. Yang penting itu minum air putih atau teh atau susu itu boleh. Dan dibanyakin ya nanti biar nggak dehidrasi banget. Oh ya, di diganti rumah. Ya cairannya karena panas itu ya banyak membutuhkan cairan sehingga perlu diganti dengan cara minum air putih atau sejenisnya yang banyak gitu ya. Kemudian kalau demam itu jangan lupa dikompres, kompresnya air hangat. Air hangat kompresnya. Kemudian kalau mimisan ya sudah berarti segera saja ya. Kemungkinan di rumah mesti gupuh ini ya. Ibu-ibu apalagi ngabruki pake mesti. Jadi itu yang bisa dilakukan bagi masyarakat jika terjadi hal-hal yang seperti tadi, mungkin ya segera ya dilakukan penanganan. Paling amannya kalau menurut saya mungkin paling amannya kalau masyarakat bingung, gupuh, tidak tahu ini apa, ya segera aja periksa gitu aja segera bawa ke rumah sakit aja. Nanti akan dilakukan penanganan atau pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian untuk di rumah sakit kan juga ada penanganan khusus Bu Dokter. Ini kira-kira penanganan yang di rumah sakit itu ya sesuai dengan grade-nya tadi ya. Itu seperti apa? Bahkan sampai yang sudah mengalami DSS tadi ya. Jadi dengue shock syndrome tadi. Kira-kira penanganannya seperti apa? Jadi kalau di rumah sakit yang pertama kalau ada yang DSS itu biasanya langsung di ICU karena butuh penanganan atau pengawasan ketat nanti kan bisa sewaktu-waktu dia terjadi perdarahan, tidak sadar atau gimana kan penanganannya cepat daripada di ruangan biasa yang dengan pasiennya itu masih stabil, lab-labnya juga masih stabil seperti itu. Nah biasanya yang penting itu cairan, tetap nomor satu cairan. Pasang infus berarti ya? Infus itu biasanya nanti kalau masih stabil itu masih dengan infusnya satu jalur itu yang di tangan saja. Kalau misal kok keadaannya sudah lemes banget sampai nggak sadar itu biasanya sampai dengan 2 jalur untuk penginfusannya. Jalur berarti dipasang kanan kiri dua-duanya ya. Biar cepat ya nututi cairannya. Berarti untuk penanganan yang terutama ini yang kasus berat yang sampai di SS tadi langsung masuk ICU, dilakukan penanganan yang sedemikian rupa sehingga ya cepat ya penanganan cepat. Baik Bu Dokter, terakhir pencegahan ya. Pencegahan untuk di rumah karena kita jangan mengandalkan ya masyarakat biasanya kalau ada kasus jaluknya nih di fogging nih. Diasap ya. Diasap biar habis ini ya nyamuknya. Nah itu ya memang salah satu aja. Mungkin yang terpenting ada enggak ini Bu Dokter untuk pencegahan di rumah? Baik. Jadi yang pertama itu kita menerapkan 3M plus itu loh yang sudah 3M plus. Banyak di masyarakat ya. Masyarakat umum. Yang pastinya sudah familiar lah seperti menguras bak mandi. Tadi ya. Tip-tipnya untuk pencegahan di rumah tadi menguras bak mandi.
Terus kemudian menimbun barang-barang bekas. Kemudian mendaur ulang barang yang bisa didaur ulang lagi, itu bisa dimanfaatkan ulang. Terus yang kebanyakan tuh plusnya itu apa sih? Plusnya itu bisa memakai lotion anti nyamuk. Kemudian yang ventilasi itu ya itu diberi kayak jaring-jaring atau kasa biar nyamuknya tidak bisa masuk ke lambung. Ya kalau di rumah mungkin kelambu bisa, selimut bisa. Ya. Sarungan bisa ya. Mau ngapain Pak sarungan? Ya kan itu. Oh iya juga ya Ben. Nyamuk kan enggak mungkin tembus sarung. Boleh. Kemudian tadi Bu Dokter bagi bapak-bapak yang suka memelihara burung di wadahnya minuman itu berarti harus segera dibersihkan ya? Iya, harus rajin-rajin membersihkan biar tidak terjadi jentik-jentik nyamuk di situ. Gitu. Berapa hari sekali ini kira-kira? Bisa sehari sekali bisa atau pagi sore. Ya, karena kalau sering diganti kan juga resiko nyamuk berada di situ kan juga berkurang gitu. Jadi bapak-bapaknya bisa melihara burung, nyamuknya enggak ada. Sambil dijemur ya pagi-pagi. Jadi burungnya dimandikan kemudian dijemur. Gitu Bu Dokter ya? Iya. Bu Dokter kelihatannya pengalaman melihara burung di rumah. Oh iya. Punya. Punya. Oke, baik Bu Dokter, untuk pesan ke masyarakat tadi pencegahan itu penting ya, lebih penting daripada pengobatan. Karena pencegahan lebih efektif ya. Kalau pengobatan tentunya ya mengandung risiko ya. Iya kalau sembuh, kalau tidak kan berisiko juga. Itu yang terpenting. Baik, ada yang mau disampaikan terakhir Bu Dokter, mungkin pesan? Ya, jadi di sini saya mau menyampaikan tentang bagaimana sih cara untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita harus menerapkan 3M seperti tadi. Dia harus menguras, menyikat bak kamar mandi, atau kalau yang susah dijangkau dengan disikat, bisa dengan pemberian serbuk ABT. Kemudian yang kedua dengan menimbun barang-barang bekas, karena di situ suka nyamuknya hinggap-hinggap di tempat-tempat kotor. Kemudian yang ketiga dengan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa dipakai. Terus plusnya itu dari penggunaan lotion, terus kemudian kelambu, terus menggantungkan baju yang habis dipakai itu jangan di belakang pintu ya biasanya ya. Itu langsung di wadah yang tertutup gitu. Terus kalau misal ada keluhan demam, jangan panik dulu. Kita harus mengkompresnya, memberikan penurun demam, terus minum air putih yang banyak, makan bergizi, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Dokter, pesan-pesannya mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat, semakin tahu sehingga terhindar dari penyakit demam berdarah. Baik, Sobat Sehat semuanya, demikian tadi obrolan kesehatan kita dengan Dokter Vida. Terima kasih Dokter sudah hadir meluangkan waktunya, dan untuk Sobat Sehat semuanya, mudah-mudahan kita setelah mendengarkan penjelasan Bu Dokter ini tadi menambah wawasan, kemudian bisa melakukan di rumah pencegahan terkait dengan demam berdarah dan aman keluarga kita dan sehat. Itu mungkin. Terima kasih Bu Dokter sekali lagi, dan Sobat Sehat semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan acara obrolan kesehatan kami ini bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.